Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih dapat berkumpul bersama keluarga kita dengan kesehatan, dengan sukacita. Kita akan sama-sama muji Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Dia pada ibadah kita hari ini. Saya memberikan waktu kepada jemaat Tuhan untuk saat teduh sejenak. Kita akan sama-sama mengingat setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita menaikkan sembah kita hanya bagi Allah kita. Galatia 1 ayat ketiga sampai 5. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita akan memuliakan Allah kita. Kita akan menaikkan sembah dan pujian kita hanya bagi Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Ia telah mengorbankan dirinya untuk kita, menebus setiap dosa kita, menyelamatkan kita daripada segala penyakit dan kesengsaraan. Dia Yesus telah mati bagiku. Telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kasihnya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Segala pujian hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Bapa, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu, kami mau sama-sama beribadah, kami mau sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan ya Bapa. Walaupun kami terpisah, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau minta pertolongan daripada Roh Kudus boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan
Kita mau sama-sama buka dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-7. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita hari ini, yang boleh menuntun kita, menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam menjalankan setiap kehidupan kita, yang boleh membawa terang bagi sesama kita. Kita mau menaikkan satu pujian, kita mau menyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 64, Dosa Dapat Dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Saban hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Sambil jalan dalam terang hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Sama seperti seluruh orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan jemaat. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, duduk diam di hadapannya dan mempersiapkan hati kita untuk dibaharui. Kita akan
Nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 197. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur bahwa di dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, kita masih bisa mengadakan ibadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita tidak perlu bersedih hati, karena firman mengatakan bahwa di mana 2-3 orang yang bersekutu di dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Percayalah bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah saudara di rumahnya masing-masing, asal diadakan kebaktian dalam rumah tangga. Dan kita sekarang juga bersyukur kita sudah masuk dalam bulan sengsara Tuhan Yesus, yaitu bulan April, di mana lagi sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Dan saat-saat ini kita melihat bagaimana Yesus mengantisipasi atau mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan dan kematian. Mari kita melihat, membacanya dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Demikianlah firman Tuhan.
di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa. Minta pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus dalam minggu-minggu sengsara ini. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini kami makin dikuatkan dan makin diteguhkan dan makin mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan sungguh-sungguh mencintai kami dan berkorban, mengorbankan apa saja untuk demi keselamatan kami dari hukuman dosa dan maut. Maka berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini kita melihat bahwa Yesus Kristus sendiri, walaupun dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat, dan bahkan dia adalah nabi juga, imam juga, dan raja juga, tidak luput dari mengalami penderitaan. Bahkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Karena dia menderita oleh karena dosa-dosa kita. Karena dia mengasihi kita dan tidak ada jalan lain untuk bisa kita diselamatkan kecuali dengan pengorbanan. Karena upah dosa adalah maut, suatu kematian yang dialami oleh setiap orang yang berdosa, dan kematian yang kedua, kematian yang kekal di dalam neraka. Dan dia tidak mau dialami oleh manusia. Oleh karena itu dia sendiri kemudian datang ke dalam dunia ini untuk menjadi korban sebagai domba Paskah untuk menggantikan kita yang seharusnya dikorbankan di atas kayu salib. Namun pengorbanan itu bukan soal gampang. Walaupun dia Tuhan, tapi dia juga adalah manusia. Yesus Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Karena dia manusia, dia mengalami hal yang sangat menakutkan. Ketakutan yang luar biasa. Yesus takut mengalami kematian. Dari firman Tuhan tadi sudah kita lihat di sana. Dia sangat takut. Ya. Nah, apa jalan keluar yang dia lakukan untuk menghilangkan rasa takutnya atau mengurangi rasa takutnya? Dia sudah tahu hal yang satu-satunya yang dapat dia lakukan adalah berdoa. Ya. Dia mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana mereka
berdoa di Taman Getsemani. Ya, dia berdoa di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, saudara. Dan dia berdoa di sana dengan sungguh-sungguh. Kita melihat doanya di sana, ya. Ayat 42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu-lah yang terjadi." Jadi dia berdoa, walaupun dia tahu dia tidak ada jalan lain, ya, untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman yang kekal. Tapi karena dia takut, ngeri, dia berdoa. Walaupun dia tahu kalau dia minta itu kalau dikabulkan oleh Allah, maka dia selamat, tapi kita semua manusia binasa. Oleh karena itu dia akhiri doanya, "Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi, ya Bapa." Ya. Dan Bapa tahu dia sangat menderita yang luar biasa, sangat ketakutan luar biasa. Oleh karena itu ayat 43 dikatakan, "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya." Ada malaikat yang memberikan kekuatan kepadanya. Bukan membebaskan dia dari hukuman itu, tapi memberikan kekuatan saja supaya dia kuat mengalami hal yang penderitaan yang luar biasa. Dan ia sangat ketakutan, ayat 44, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, ini hanya ditulis oleh Injil Lukas, ya, hal tentang darah ini, ya. Karena Lukas itu adalah seorang dokter. Dia mengerti, ya, tentang seorang yang mengalami depresi tinggi, ketakutan yang tinggi, maka pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu bisa pecah dan mengeluarkan darah. Ya. Jadi begitu Yesus sungguh-sungguh berdoa dengan luar biasa. Dia berdoa dan berdoa terus. Dan setelah dia berdoa, kemudian melihat murid-muridnya. Murid-muridnya, sayang sekali dia tertidur mereka. Jadi rupanya biasanya kalau kita takut gak bisa tidur. Tapi mereka juga rupanya sudah, ya, demikian rupa takutnya, sehingga mereka juga dikatakan di sana karena mereka takut, karena duka cita, mereka tidur juga. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, setelah selesai doanya dan Yesus sudah merasa lega. Dari mana kita tahu dia sudah lega? Yaitu ketika dia tangkap. Ketika setelah dia selesai doa, orang-orang di bawah petunjuk daripada Yudas Iskariot datang ke taman itu untuk menangkap Yesus. Dia sangat tenang, ya, dia sangat tenang menghadapi semuanya itu dengan luar biasa. Sampai pun dia kematiannya di kayu salib, dia tidak pernah mengeluh, bahkan dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Dia mengatakan, "Bapa, kasihanilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi demikian. Ketika sampai saatnya dia meninggal, dia mengatakan, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Jadi dia tenang. Dan sampai akhirnya dia mati. Namun kematian Yesus kita sudah tahu, dia dikuburkan dan keluar dari kuburan, dia bangkit dari kematian. Nah, dari kehidupan Yesus ini, ya, ini bukan suatu hanya sejarah saja, tapi dia memberikan kepada kita suatu keteladanan. Yaitu keteladanan bagaimana cara kita menghadapi persoalan-persoalan yang sangat berat, yang tidak bisa lagi diatasi oleh manusia dengan cara apapun. Yaitu dengan berdoa. Ya. Kita sekarang, ya, Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami suatu ketakutan yang luar biasa dengan adanya virus corona COVID-19 yang telah memakan ribuan orang korban. Dan begitu luar biasa, ketakutan luar biasa.
Kemudian begitu juga luar biasa orang-orang yang memproteksi diri, ya, supaya jangan kena virus itu. Dan akhirnya apa? Pekerjaan ditinggalkan. Dengan pekerjaan ditinggalkan, banyak pekerjaan ditinggalkan, apa yang terjadi? Akan terjadi lagi krisis, ya, ekonomi, ya, kesulitan-kesulitan, sukaran-sukaran sekarang sudah mulai kita lihat di sana, ya. Dan juga ancaman kematian. Kita melihat yang mati itu juga. Kita melihat siapa? Perdana Menteri, ya, yang kena, maksud saya, ya, yang kena COVID itu, ya, Perdana Menteri Inggris, wali-wali kotanya, menteri kita juga, menteri perhubungan juga kena sakit. Ada pendeta-pendeta yang terkenal, yang punya jemaat puluhan ribu, ya, kena meninggal, asistennya kena meninggal, istri aslinya meninggal, dan juga pendeta-pendetanya ada yang meninggal. Ini kita melihat di situ yang ancaman yang kita hadapi. Dan kemudian hal lain, ya, akan kita mengalami suatu stres, ya, karena ketakutan. Kalau kita dalam keadaan stres, kalau kita dalam keadaan ketakutan, maka otak kita nggak bisa bekerja secara maksimal. Pikiran kita juga nggak cerah. Jadi ya, masalah-masalah yang berat kita hadapi, pikiran sudah nggak maksimal. Wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Tapi kita sangat bersyukur sekali karena dari firman Tuhan kita melihat bahwa semua itu yang dialami terlebih dahulu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia kemudian memberikan teladan kepada kita bagaimana untuk mengatasi itu. Yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan kemudian juga jangan kita lupa apapun kita boleh minta kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi dalam doa, kalau kita lihat daripada firman Tuhan, semua yang boleh kita minta. Misalnya Yohanes 14, 13 dan 14, ya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya, maka aku akan melakukannya, sehingga Bapa dipermuliakan sama Anak. Kalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, maka aku akan melakukannya, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi Dia menyuruh kita di dalam situasi yang berat begini. Memang kekuatan kita, kemampuan kita melihat juga para ahli juga banyak yang tidak tahan, ya, tidak sanggup, ya, banyak yang gagal, ya. Oleh karena itu kita bersyukur kita boleh meminta kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita melihat di dalam Injil Matius mengatakan bahwa oleh kematian Yesus itu di atas kayu salib, ya, kita disembuhkan, ya, kita disembuhkan dari segala sakit penyakit, bahkan sakit rohani yang terutama, ya, karena yang paling kita takutkan sebenarnya adalah sakit rohani. Kalau sakit jasmani pada suatu saat bagaimanapun, walaupun bisa diobati, pada suatu saat kita akan mati juga, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka hal yang sangat kita utamakan saat ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga, ya, kita menaati satu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Kita harus lakukan itu semua, ya. Dan mungkin dengan cara itu, ya, seperti tadi, dampak negatifnya juga banyak. Karena tidak bisa bekerja, tidak bisa ini, tidak bisa ke sana, stres dan takut. Tapi jawabannya adalah berdoa. Berjaga-jaga, berusaha, dan berdoa, ya. Kita berdoa, dan Tuhan tadi menyuruh kita juga berdoa. Dan di dalam lagi Injil Markus, ya, 11 ayat 24 mengatakan, ya, apa saja yang kau minta dalam namaku, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, itu luar biasa. Kemudian soal kekhawatiran. Dalam kitab Mazmur ada dikatakan, ya, ya, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ya, sehingga walaupun mengalami musim kering yang berkepanjangan dan rumput-rumput yang lain sudah kering, dia akan berdaun hijau dan berbuah pada musimnya. Jadi penderitaan, kepanasan yang dihadapi itu, ya, pohon yang ada di tepi air tidak berpengaruh pada dia. Demikianlah dikatakan, diumpamakan oleh oleh pemazmur bagi kita,
Supaya kita hijau melambangkan sukacita, ya. Hijau melambangkan sukacita. Dan berbuah pada musimnya, kita tetap produktif, bukan konsumtif. Ya, jadi orang Kristen harus produktif, bukan konsumtif. Ya, harus bisa kita berguna bagi orang lain. Dan ya, di akhir ayat itu dikatakan, apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara, ini yang luar biasa. Jadi saudara yang sekarang stres, yang bingung, ya, jawabannya adalah kembali kepada firman Tuhan, berdoa, dan kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesaloniki 5 ayat 18. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Apanya kita syukuri? Bukan coronanya kita syukuri, bukan penyakitnya kita syukuri, bukan krisis ekonominya kita syukuri. Yang kita syukuri bahwa kita mempunyai juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat. Juru selamat artinya ahli dalam menyelamatkan dalam bidang apapun. Menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut, puji Tuhan. Menyelamatkan kita juga dari sakit penyakit, puji Tuhan. Nah, demikianlah kasih Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita giatkan, bukan hanya hari Minggu ini saja kita beribadah, tetapi setiap hari. Mari kita di rumah, kita memuji-muji Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, berdaun hijau, artinya kita sukacita, ya, kita sukacita dan kita tetap produktif dan menghasilkan dan tidak merugikan siapapun. Dan kita harus berharap kepada Tuhan terus, ya, karena Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah dan yang berharap kepada Allah. Saudara mau diberkati, sama juga dikatakan, karena dia seperti pohon ditanam di tepi di aliran air juga, sama dengan Mazmur, ya. Jadi itu luar biasa, itu benar, itu ada suatu kebenaran. Jadi mari tunjukkanlah kita, jadilah kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Tidak ketakutan, terlalu ketakutan, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan orang-orang lain akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh orang yang mempunyai Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Dengan cara itu mereka akan ingin tahu lebih dalam lagi iman kekristenannya. Dan kita doakan mereka supaya Roh Kudus menuntun mereka untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu memang luar biasa. Engkau menyelamatkan kami dari segi rohani yang terancam hukuman dosa dan maut karena dosa-dosa yang kami buat, karena kejahatan-kejahatan yang kami buat. Dan Engkau juga menyelamatkan kami dari segala sakit penyakit, karena oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Tuhan, terima kasih. Namun Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kepada kami bagian kami, yaitu supaya kami terus memuji-muji Tuhan, mengucap syukur, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, dan kami membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengaminkan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, walaupun kami tidak bergereja di gereja, tapi di rumah masing-masing, justru ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi. Yang luar biasanya, tadi satu gereja kita di Bukit Sion, tapi sekarang kita mempunyai gereja, puluhan gereja sekarang. Di rumah masing-masing jadi puluhan gereja. Dan kemudian wawasan iblis makin sempit. Karena rumah-rumah tangga tadinya hari Minggu ditinggalkan, sekarang hari Minggu ada pujian, ada penyembahan, ada firman, ada doa di sana. Sehingga kerajaan Allah makin diperluas sedemikian rupa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa ini. Kami sambut kemenangan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Jemaat Tuhan bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop
Dan nanti amplop akan dikumpulkan ketika kita sudah bisa kembali beribadah di gereja. Atau jemaat Tuhan juga bisa memberikan persembahan melalui transfer yang akan nomor rekeningnya akan ditampilkan pada layar. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita, doa bagi bangsa dan negara kita, doa bagi keluarga kita, doa bagi setiap orang di luar sana yang tengah membutuhkan pertolongan. Kita mau sama-sama berharap, kita mau sama-sama berdoa dan menaikkan setiap ucapan syukur. Ya, mari kita berdoa dan menyerahkan semua masalah kehidupan kita kepada Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajar kita pada pagi ini. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kasih Allah telah nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah badai gelombang virus corona ini melanda dunia, kami masih bisa menyembah Engkau, memuji Engkau, beribadah kepadamu, dan bahkan kami sudah beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang mungkin lupa atau lalai, ya di dalam hal ini kami berdoa supaya Tuhan juga mengampuni mereka. Dan kami mohon supaya mulai saat ini mereka juga akan membuka handphonenya dan melihat supaya mereka mengadakan ibadah di rumah masing-masing dengan baik. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga kiranya akan menaungi seluruh jemaat Bukit Sion khususnya dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain dari segala sakit penyakit ini. Sehingga dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang luar biasa itu, kami dibebaskan daripada segala virus-virus ini. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu Tuhan mendatangkan virus kematian anak sulung. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan menyuruh Musa untuk mengorbankan anak domba jantan yang tidak cacat dan darahnya dioleskan di pintu-pintu rumah. Dan setiap pintu rumah yang ada olesan darah domba yang tidak cacat, tidak ada kematian anak sulung. Apakah dia orang yang jahat atau orang Mesir atau orang Arab, tapi mereka melakukannya karena mereka percaya kepada janji Tuhan, mereka pun semua diselamatkan. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya, bagi kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, darah Yesus sudah teroles di pintu hati kami masing-masing dan memeliharakan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami yang selama ini bekerja, ada yang bekerja di rumah melalui komputer, Tuhan juga memberikan hikmat akal budi, melaksanakannya semua dengan baik. Yang tidak bekerja, Tuhan juga menolong supaya terus berdoa dan terus melaksanakan aktivitas semua masing-masing dengan baik. Demikian juga para mahasiswa juga ya Tuhan, yang diliburkan kuliah, supaya mereka juga bisa belajar dengan baik. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan, pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya. Ya Tuhan, beban yang mereka tanggung ini sangat berat, karena penyakit sulit diatasi dan penghasilan berkurang. Karena semua usaha-usaha sekarang seperti diam. Tapi kami bersyukur, Tuhan menyuruh kami berdoa. Kami bersyukur karena negara Indonesia ini satunya negara yang mengakui Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di mana kami mempunyai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, yang Tuhan yang mau berkorban untuk kami apa saja. Sehingga kami dapat jaminan daripada kemurahan Tuhan sendiri. Bahkan walaupun kami seandainya mengalami kematian, Tuhan memberikan kami tempat yang jauh lebih baik daripada yang kami miliki di dunia ini sekarang ini. Oleh karena itu kami sangat bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kuatkanlah iman jemaat-Mu. Kuatkan iman kami Tuhan Yesus.
Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapi terus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya dengan kepenuhan Roh Kudus kami dipenuhi juga dengan buah roh. Di mana buah roh itu akan mendatangkan kasih. Sehingga kami dapat mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan mengasihi sama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan dengan kepenuhan Roh Kudus kami juga diberikan karunia-karunia roh yang berbeda-beda. Kalau buah roh diberikan oleh Tuhan bagi semua orang-orang yang percaya dan meminta dipenuhi dan pengurapan Roh Kudus. Dan karunia roh diberikan ada yang sama, ada yang berbeda-beda satu yang lain. Sehingga semua jemaat-Mu ini tetap menjadi jemaat yang dinamis, jemaat yang optimis, sehingga segala ketakutan dapat dikalahkan. Dan juga sakit penyakit pun dapat dikalahkan dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati kami sepanjang minggu ini. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat dengan firman Tuhan, dengan sikap hidup kami yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan dengan materi. Karena banyak mungkin di sekitar kami orang-orang yang menjadi miskin, yang tadinya kerja pagi makan sore, sekarang gak bisa kerja pagi berarti dia bisa kerja sore. Tunjukkan kepada kami supaya kami juga menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Karena Engkau sudah berjanji, mintalah apa saja di dalam namaku, aku akan melakukannya sehingga Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kami sudah memintanya. Oh ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para medis Tuhan, para dokter-dokter, perawat Tuhan, dan farmasi. Tuhan Yesus, mereka berhadapan langsung dengan orang-orang yang sakit corona ini. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Berikan mereka kekuatan yang luar biasa. Berikan mereka iman yang teguh. Sehingga corona itu tidak bisa memasuk ke dalam tubuh mereka. Dan mereka juga bisa mengalami hal yang luar biasa di dalam kemurahan-Mu. Yang sudah sakit Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan mereka dengan luar biasa. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Menteri Kesehatannya, Pak Terawan, Dr. Terawan Tuhan. Engkau berkati dia. Kami sangat bersyukur karena tidak kebetulan dia menjadi Menteri Kesehatan sebelum corona ini muncul. Karena dia hamba Tuhan yang seorang yang beriman dan dibuktikan dengan banyak orang-orang stroke dia dengan kuasa Tuhan disembuhkan melalui pelayanan beliau. Tuhan terima kasih, berkati dia, berkati keluarganya, stafnya semua. Supaya mereka dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Juga kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minggu sengsara, bulan Paskah ini akan kembali darah Yesus bekerja seperti di Mesir. Sehingga dengan nama Yesus, semua virus corona juga akan lenyap semua. Bersama dengan peringatan penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib di Golgota melalui darahnya yang mengalir dari tangan, kaki, dan dari kepalanya dan dari lambungnya. Tuhan terima kasih, kami mau melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Namun sekali lagi kami katakan, kehendak mulai yang jadi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat kepada tangan Yesus yang penuh dengan berkat, yang mau dia berikan kepada orang yang beriman. Dan terimalah berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sedang beribadah di rumah masing-masing, turunlah kiranya kata saudara-saudaraku, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan kasih Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, lautan dan isinya, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus turun atas kami, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dulu aja, dan kita akan sama-sama terus memuji Tuhan dalam setiap aktivitas kita di rumah. Tuhan Yesus memberkati.
akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya